Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di kesempatan pagi hari ini Engkau izinkan kami sekali lagi untuk datang ke hadapan firman-Mu yang kudus ini. Bapa, kami berdoa kiranya kebenaran firman-Mu yang diberitakan pada setiap kami pada pagi hari ini membuka mata hati pikiran kami untuk bisa melihat Kristus dalam segala kemuliaan-Nya. Bantu hamba-Mu dengan penuh keterbatasan ini agar bisa dengan setia dan benar memberitakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dalam kehidupan ini saya yakin setiap dari kita memiliki keinginan untuk disukai, untuk diterima oleh orang di sekitar kita, oleh keluarga kita, oleh masyarakat. Kita ingin diakui oleh dunia ini, kita ingin sukses, kita ingin diterima oleh dunia ini. Nah, saudara sekalian, bagaimana caranya agar kita bisa diterima oleh dunia ini? Secara umum saya rasa ada 3 cara yang kita lakukan. Yang pertama, kita sebut sebagai jalur prestasi. Nah, ini adalah cara yang paling sering kita terapkan di dalam budaya Timur. Sejak dari usia kecil kita telah ditanamkan untuk bekerja keras. Bekerja keras supaya apa? Supaya kita semakin kompeten, supaya kita berbeda dari orang-orang di sekitar kita. Sistem pendidikan kita dirancang untuk memiliki ranking-ranking. Untuk apa ranking-ranking itu? Supaya kita bisa tahu sehebat apa atau sekurang apa kita dibandingkan dengan orang lain. Sejak kecil kita telah didorong untuk menjadi yang paling pintar, paling cepat, paling kaya, paling sukses, dan lain sebagainya. Jalur prestasi, cara supaya kita diterima dan diakui oleh dunia ini. Nah, kalau di budaya Timur ada jalur prestasi, di budaya Barat sering kita temukan apa yang disebut sebagai jalur apresiasi. Saudara, ketika saya tinggal di sebuah negara barat, saya bingung. Kenapa di sekolah sering sekali memberikan penghargaan kepada siswa-siswanya? Saya pernah menghadiri malam penghargaan. Setiap siswa mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan. Bukan hanya yang hebat atau pintar, tapi juga penghargaan diberikan kepada murid-murid yang gagal, tapi berusaha untuk mencoba. Setiap orang diterima. Nah, di jalur apresiasi seperti ini tidak peduli seperti apa dirimu, engkau diterima. Nah, kalau di Timur dan Barat punya cara sendiri, di Indonesia kita juga ada cara sendiri. Ini yang saya sebut sebagai jalur relasi. Saudara, seringkali kalau kita bertemu dengan seseorang, kita tidak peduli prestasinya seperti apa, orangnya seperti apa. Yang kita pedulikan adalah kamu kenal siapa? Relasinya apa? Kalau orang sedang marah sering berkata, kamu tidak kenal saya siapa? Kamu nggak tahu saya anaknya siapa?
Saya keponakannya siapa? Saya istri atau suaminya siapa? Relasi, apresiasi, prestasi. Begitulah cara-cara yang dipakai agar kita diterima oleh dunia ini. Nah, saudara sekalian, di pagi hari ini saya mengajak kita untuk berpikir, kalau itu caranya agar bisa diterima oleh dunia ini, bagaimana cara Tuhan menerima kita? Pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang tadi baru saja kita baca, yang diambil dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Kalau saudara memiliki Alkitab boleh dibuka ke bagian tersebut. So, sekalian sama seperti orang-orang di masa sekarang, pada saat itu orang-orang juga bertanya, bagaimana caranya seseorang bisa diterima oleh Allah? Bagaimana caranya seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Di Lukas pasal 18 dicatat bahwa Yesus sedang di dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dan di sana ia mengajarkan kepada mereka lewat beberapa perumpamaan tentang bagaimana caranya agar seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, pagi hari ini kita melihat sebuah perumpamaan dari Tuhan Yesus yang menceritakan tentang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Dikatakan di sini kedua orang tersebut bersama-sama datang ke bait Allah untuk menghadap Tuhan dan berdoa. Di renungan hari ini dari ayat 9 sampai 14 saya mengajak kita untuk melihat 3 hal. Yang pertama, kita melihat siapa orang Farisi dan pemungut cukai ini. Dan yang kedua, siapa dari mereka yang pada akhirnya diterima oleh Allah. Dan yang terakhir, kita melihat apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan Tuhan Yesus. Kita masuk poin pertama, siapa orang Farisi dan pemungut cukai ini? Dari ayat 9 dan 10, saya akan bacakan pada saudara. Ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, dan yang lain pemungut cukai. Nah, saudara, siapa orang Farisi dan siapa pemungut cukai ini? Sedikit konteks sejarah dari Perjanjian Baru akan membantu kita untuk mengerti lebih lanjut siapa kedua orang ini. Mungkin banyak dari kita yang sudah lama ke gereja, kita sering mendengar tentang orang Farisi di dalam Alkitab. Dan sudah terlebih dahulu kita memiliki perspektif yang negatif terhadap orang Farisi. Tapi saudara, sebenarnya anggapan orang Yahudi pada saat itu tentang orang Farisi sangatlah berbeda. Siapakah yang disebut sebagai orang Farisi ini? Kelompok Farisi pada saat itu adalah sebuah kelompok eksklusif orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi. Sama seperti orang pada saat ini tidak bisa menjadi member klub-klub eksklusif, begitu juga pada waktu itu, tidak semua orang Yahudi bisa menjadi orang Farisi. Ada kriteria-kriteria khusus untuk menjadi member klub Farisi ini. Membernya adalah orang terpelajar, orang-orang yang mengerti dan bisa mengajarkan hukum Taurat. Dan bukan hanya itu, mereka juga harus mengerti tradisi-tradisi budaya Yahudi untuk bisa diajarkan kepada orang lain. Selain hanya bisa mengajar, kelompok Yahudi yang dikenal dengan Farisi ini juga terkenal sebagai orang-orang yang sangat religius, sangat baik. Mereka taat beragama, mereka rajin berdoa, mereka bersedekah, mereka berpuasa, dan lain sebagainya. Saudara, dengan kata lain, orang Farisi dianggap oleh masyarakat Yahudi pada saat itu sebagai sekelompok orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Bait Allah bisa dibilang seperti rumah keduanya mereka. Mereka masuk dan keluar bait Allah setiap harinya. Nah, kalau itu orang Farisi, lalu siapa pemungut cukai? Sang pemungut cukai pada saat itu bukanlah seperti tax agent atau agen pajak atau petugas bea cukai zaman sekarang. Saudara, pemungut cukai pada saat itu adalah salah satu profesi yang paling dibenci oleh orang-orang. Nah, kenapa dibenci? Konteks sejarah pada saat itu. Orang Yahudi saat itu sedang dijajah oleh
bangsa Romawi. Jadi seorang pemungut cukai adalah orang Yahudi yang bekerja di bawah pemerintah Romawi. Tugasnya apa? Mengambil pajak dari orang-orang mereka sendiri, dari saudara-saudara mereka sendiri untuk di-store ke penjajah mereka. Saudara bisa mengerti kenapa mereka dibenci. Selain itu juga ada alasan lain kenapa mereka sangat dibenci. Kemungkinan di pekerjaan mereka, sistem tagihan itu adalah dalam bentuk persenan. Jadi semakin banyak pajak yang mereka bisa tagih dari saudara-saudara mereka, semakin kaya juga mereka. Ada banyak sekali kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan komisi-komisi seperti itu. Nah, bagi masyarakat pada saat itu, seorang pemungut cukai itu seorang yang sangat dibenci, sangat dijauhi oleh semua orang. Mereka dianggap sebagai pengkhianat, mereka dianggap sebagai orang yang kotor, sampah masyarakat, orang-orang berdosa yang dianggap sama sekali tidak pantas untuk datang menghadap Allah. Nah, saudara sekalian, ketika kita mengerti latar belakang dari dua pribadi ini, dan ketika kita mendengar Tuhan Yesus berkata, dua orang ini sama-sama berjalan menuju bait Allah untuk berdoa, kira-kira siapa menurut saudara yang akan diterima oleh Allah? Orang Farisi yang baik hati atau sang pemungut cukai yang jahat ini? Kita masuk poin yang kedua, siapa yang diterima oleh Tuhan. Perhatikan di ayat 14. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini, pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak." Saya yakin ketika orang pada saat itu mendengar jawaban yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, ada keheningan seketika. Saya bisa bayangkan raut wajah orang-orang pada saat itu ketika mereka mendengar jawaban Tuhan Yesus. Gak salah Yesus. Bagaimana mungkin orang yang jahat, yang bejat ini engkau terima? Sedangkan orang yang baik, orang yang religius, orang yang rajin pelayanan ini ditolak oleh Tuhan. So, saya yakin mereka tidak menyangka Tuhan Yesus akan berkata seperti itu. Karena Yesus baru saja memutarbalikkan persepsi mereka tentang apa artinya diterima oleh Tuhan. Orang baik ditolak dan orang yang buruk dan jahat itu diterima oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa alasan yang Tuhan Yesus berikan? Perhatikan kuncinya ada di kalimat terakhir di ayat 14 ini. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus berkata bahwa orang Farisi ini tidak diterima oleh Tuhan karena ia meninggikan dirinya di hadapan Tuhan. Dan sang pemungut cukai ini diterima oleh Tuhan karena ia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus? Kita perhatikan ayat 11 sampai ayat 13. Saya akan bacakan bagian ini sekali lagi. Ayat 11, orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan memukul diri, ia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Saudara sekalian, dari bacaan ini kita bisa melihat ada sebuah perbedaan yang mencolok sekali antara sikap dari dua pribadi ini. Kita coba lihat satu persatu. Orang Farisi, dia datang ke bait Allah untuk apa? Untuk berdoa. Kemungkinan besar itu terjadi pada siang hari. Di Alkitab bahasa Indonesia dikatakan bahwa ia berdiri.
Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya lebih jelas dikatakan bahwa ia berdiri sendiri. Dua kata ini, berdiri sendiri, sangat penting untuk kita mengerti karena konteks bait Allah pada saat itu. Di jam doa, bait Allah itu selalu penuh dengan orang-orang Yahudi yang datang untuk berdoa. Kebanyakan dari mereka berdesak-desakan, tidak bisa social distancing pada saat itu. Nah, lalu kenapa dicatat di sini bahwa orang Farisi ini berdiri sendiri? Kemungkinan itu menunjukkan bahwa ia itu berbeda dengan orang-orang lainnya. Ia itu spesial, dia itu VIP. Ketika yang lain tidak bisa berdiri sendiri, saya bisa. Nah, saudara perhatikan apa isi doa orang Farisi di ayat ke-11. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Orang Farisi ini memulai doanya mengingatkan kepada Tuhan. Siapa dia? Apa statusnya? Seberapa spesial dan berbedanya dia dibanding orang-orang lain? Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Lalu orang Farisi ini lanjut mengingatkan pada Tuhan apa saja prestasi yang dia lakukan seminggu terakhir ini. Luar biasa. Dia berpuasa 2 kali seminggu, dia memberikan perpuluhan bukan hanya sebagian tapi seluruh penghasilannya. Dengan kata lain, orang Farisi ini ingin mengingatkan kepada Tuhan, just in case Tuhan lupa, bahwa dia itu spesial dan berbeda. Dia tidak sama seperti orang berdosa yang ini atau yang itu. Dia spesial di hadapan Tuhan. Nah, saudara bandingkan dengan apa yang kita bisa lihat tentang sang pemungut cukai. Di ayat 13, Tuhan Yesus berkata bahwa orang ini berdiri jauh-jauh. Ada sebuah detail yang cukup menarik di sini. Kemungkinan besar sang pemungut cukai ini juga berdiri sendiri. Tapi tidak dikatakan secara eksplisit. Dia berdiri sendiri bukan karena dia spesial. Tapi karena dia jauh dari orang lain. Ia merasa tidak pantas bahkan untuk bisa berdoa bersama dengan orang-orang lainnya. Ia dicatat bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tapi ia memukul dirinya, ia berdoa. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Saudara perhatikan kontras yang jelas sekali di antara sikap dan isi doa dari kedua pribadi ini. Yang satu datang kepada Tuhan dengan penuh percaya diri, bangga atas segala status dan prestasi yang ia miliki. Tapi yang satu lagi datang merendahkan diri di hadapan Tuhan karena ia tahu bahwa ia tidak pantas untuk datang menghadap Tuhan. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus sedang menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak melihat hal-hal yang eksternal. Tapi Allah melihat ke dalam diri setiap manusia. Saudara, orang Farisi ini tidak diterima, dia ditolak bukan karena dia kurang baik. Tapi karena dia berpikir bahwa status dan prestasi yang ia miliki adalah hal yang membuat Tuhan menerima dia. Nah, saudara sekalian, di pagi hari ini saya bertanya, bagaimana dengan kita? Saya rasa ada 3 hal penting yang bisa kita pelajari dari perumpamaan Tuhan Yesus di pagi hari ini. Hal pertama, apa yang bisa kita pelajari? Kita melihat bahwa diterima oleh Tuhan itu bukan masalah prestasi, bukan masalah apresiasi, ataupun masalah relasi. Saudara sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan, sikap diri seperti apa yang kita bawa? Seperti orang Farisi atau seperti sang pemungut cukai ini? Saudara sadar tidak sadar sering kali kita, saya dan Anda sering kali kita datang kepada Tuhan lebih mirip seperti orang Farisi ini.
Kita datang pada Tuhan berpikir bahwa sama seperti dunia ini, Tuhan akan menerima kita ketika Dia melihat prestasi kita, atau ketika Dia mengapresiasikan apa yang kita lakukan, atau ketika Dia melihat relasi yang kita miliki. Kita datang kepada Tuhan berkata, Tuhan lihat segudang prestasi yang aku miliki. Aku giat pelayanan. Aku selalu memberikan persembahan. Aku tidak pernah absen doa. Aku ikut komsel. Tuhan, aku pergi bermisi. Aku bahkan menyerahkan diriku untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan lihat diriku. Ibadah online pun aku tidak pernah absen. Atau kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan hargailah prestasiku, hargailah usahaku. Memang aku tidak sempurna, tapi setidaknya aku lebih baik daripada orang itu. Aku tidak seburuk orang itu. Atau mungkin kita datang kepada Tuhan mengandalkan relasi yang kita miliki. Tuhan, papaku adalah hamba Tuhan. Tuhan, omaku adalah pendiri gereja ini. Tuhan, aku adalah anak majelis. Tuhan, aku ini, aku itu, terimalah aku. Saudara sekalian, apabila kita datang menghadap Tuhan dengan pemikiran seperti ini, percayalah, semua itu omong kosong di hadapan Tuhan. Memang benar hal-hal yang tadi saya sebutkan adalah hal-hal yang baik. Tidak ada salahnya, hal-hal yang baik. Tapi, saudara harus ingat, Tuhan tidak menilai kita dari hal-hal eksternal seperti itu, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam diri setiap kita. Poin kedua yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini adalah kita bisa melihat bahwa sebenarnya setiap dari kita tidak bisa menghadap Tuhan karena kita adalah orang-orang berdosa. So sekalian, saya rasa tidak sulit bagi kita untuk melihat bahwa manusia adalah orang-orang yang berdosa. Bahwa di balik segala topeng dan penampilan yang kita tampilkan di depan, di dalam diri manusia, kita adalah orang yang berdosa. Kita berdosa bukan hanya di dalam perbuatan, tapi dari tutur kata kita, pikiran kita. Apa yang kita pikirkan dalam kepala kita, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lihat dengan mata kita, bukan hanya ketika kita di depan orang lain, tapi ketika kita sendiri. Setiap manusia adalah manusia yang berdosa. Tapi masalahnya, setiap manusia adalah orang-orang yang memilih untuk menjadi buta di atas dosa-dosa kita sendiri. Kita gampang melihat dosa orang lain, tapi kita sulit untuk melihat dosa di dalam diri sendiri. Saudara tahu apa yang namanya cermin sirkus? Itu adalah cermin yang sengaja dibikin sedikit cembung atau sedikit cekung untuk menampilkan fitur-fitur tertentu. Membuat kita semakin mungkin lebih langsing. Ketika kita bercermin mungkin kita menjadi lebih tinggi. Nah seperti itu juga manusia. Kita lebih memilih untuk melihat diri kita lewat cermin sirkus itu dan bukan cermin yang sebenarnya. Kita lebih memilih memakai filter-filter yang kita temukan di dalam Instagram untuk menampilkan diri kita yang baik. Tapi saudara percayalah, mencoba untuk menutupi dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan prestasi kita, dengan penampilan kita, dengan pekerjaan kita, itu adalah hal yang sia-sia. Ini seperti kita mencoba untuk menutup tembok yang sudah merembes air dengan sebuah cat yang baru. Mungkin beberapa saat kelihatan seperti baru, tapi tidak lama kemudian kita melihat bahwa cat itu akan kembali seperti dulunya. Ini seperti kita mencoba menambal atap yang sudah bocor dengan kertas tisu. Saudara bisa tambal sebanyak-banyaknya, tapi ketika hujan itu datang, atap itu tetap bocor. Saudara, Alkitab mencatat bahwa dosa manusia itu bukanlah masalah eksternal perbuatan tangan kita, tapi dosa pada dasarnya ada di dalam diri setiap manusia. Karena kita telah menolak Tuhan. Kita meragukan Tuhan, kita mengabaikan Tuhan. Kita lebih ingin menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Saudara, esensi dari dosa
adalah ketika kita memilih untuk meninggikan diri kita sebagai Tuhan atas diri kita sendiri. Dan dengan melakukan itu, kita menjadikan Tuhan sebagai hamba atas diri kita. Setiap manusia adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Hal terakhir yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini adalah bahwa berita sukacita dari Injil yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah pengampunan atas dosa-dosa kita. Saudara sekalian, perbedaan terbesar antara orang Farisi dan pemungut cukai ini bukanlah karena yang satu orangnya kudus dan suci, yang satu lagi tidak. Kita telah melihat bahwa setiap manusia pada dasarnya berdosa di hadapan Tuhan. Tapi perbedaan paling utama di antara kedua pribadi ini adalah sang pemungut cukai sadar akan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan orang Farisi ini memilih untuk buta atas keberdosaan dirinya. Sang pemungut cukai datang meminta pengampunan dari Tuhan, dan orang Farisi ini datang berpikir dia tidak membutuhkan pengampunan. Saudara sekalian, Injil adalah berita buruk bagi yang baik. Kenapa? Karena dasar Tuhan untuk menerima manusia yang berdosa bukan kita dapatkan dari prestasi, bukan dapatkan dari apresiasi, bukan dari relasi, tapi dari pengampunan yang diberikan oleh Tuhan. Solusi dari dosa adalah pengampunan, karena setiap manusia membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Saudara, apakah meminta pengampunan itu sesuatu hal yang sangat sulit? Iya, karena kita harus menyingkirkan ego kita harus menyangkal diri kita ketika kita meminta pengampunan. Tapi saudara, tahukah ada satu hal yang lebih sulit daripada meminta pengampunan? Apa itu? Mengampuni. Apakah saudara pernah dilukai? Apakah saudara pernah dikhianati? Di backstab mungkin oleh teman saudara, oleh pasangan Anda, oleh partner bisnis Anda. Mungkin Anda pernah diremehkan, direndahkan oleh teman dekat atau keluarga kita sendiri. Saudara, sebagai orang yang dilukai, kita sadar mengampuni itu jauh lebih susah. Kenapa? Karena ketika kita mengampuni, ada harga yang harus dibayar. Itulah berita Injil itu. Ketika Tuhan Allah melihat ciptaannya hidup di dalam dosa, hidup tidak menggubris dia, sebenarnya Tuhan kita berhak untuk tidak mengampuni kita. Tuhan berhak untuk tidak menggubris kita. Di dalam keadilannya kita pantas untuk menerima hukuman dari Allah. Dan Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Karena maut adalah ketika Tuhan Allah sumber kehidupan itu tidak lagi menggubris kita. Saudara sekalian, ketika sang pemungut cukai ini datang menghadap Allah, dia tahu dan dia sadar akan hal itu. Oleh karena itu ia berdoa di hadapan Tuhan, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Saudara, di dalam karunia-Nya Allah menawarkan sebuah anugerah pengampunan. Perhatikan apa jawab Yesus kepadanya. Luar biasa sekali. Dikatakan orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Saudara bisa bayangkan seperti apa raut wajah sang pemungut cukai ini ketika ia pulang. Seakan-akan beban berat yang ia pikul sepanjang hidupnya telah diangkat oleh Tuhan. Saudara sekalian, inilah berita sukacita yang dikabarkan oleh Injil kebenaran itu. Tuhan Allah kita mau, Tuhan Allah kita sanggup untuk mengampuni orang-orang berdosa seperti sang pemungut cukai itu, seperti saya dan seperti saudara. Dan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan ini telah dibayar dengan harga yang mahal. Ini bukan cheap forgiveness, ini bukan pengampunan yang receh. Tapi pengampunan yang telah dibayar mahal oleh diri Tuhan Yesus sendiri.
Injil Lukas mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus mengajar perumpamaan ini, ia sedang di dalam sebuah perjalanan menuju Yerusalem. Untuk apa? Karena ia tahu ketika ia sampai ke Yerusalem, itu adalah tempat di mana ia akan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa manusia. So sekalian, orang Farisi datang dengan ketinggian hati. Ia diterima oleh dunia ini, tapi ia ditolak oleh Tuhan. Tapi sang pemungut cukai, orang berdosa ini yang ditolak oleh dunia, ditolak oleh masyarakat, diterima, dibenarkan, bahkan ia ditinggikan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Surah Injil adalah kabar buruk bagi yang baik dan kabar baik bagi yang buruk. Karena setiap manusia, setiap dari kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu setiap dari kita, tidak terkecuali siapapun itu, kita membutuhkan Injil keselamatan itu. Kita membutuhkan pengampunan itu. Rasul Yohanes di surat 1 Yohanes pasal pertama ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Tuhan kita bukan hanya berjanji untuk mengampuni, tapi Ia berjanji untuk menyucikan kita. Dan lewat kuasa Roh Kudus, setiap hari kita berjalan bersama Dia, semakin kita diproses untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Saudara, seperti apapun keadaan kita sekarang, seburuk apapun situasi kita sekarang, apabila dasar pembenaran itu kita letakkan di dalam diri Tuhan Yesus, maka kita bisa yakin dan percaya bahwa kita telah diampuni dan diterima oleh Tuhan. So sekalian, saya tidak tahu seperti apa situasimu sekarang, seperti apa statusmu di hadapan Allah, sejauh sedekat apa dan apa dasar dan fondasi yang saudara bawa ketika datang menghadap Tuhan. Tapi di pagi hari ini saya mengajak saudara untuk sekali lagi kita datang kepada Tuhan seperti sang pemungut cukai ini. Siapapun Anda, seperti apapun hidup Anda, sadarlah bahwa setiap dari kita perlu pengampunan dari Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang di atas kayu salib telah membayar segala dosa kita. Saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak kita, di layar di depan Anda ada sebuah doa yang sangat sederhana. Saya memberi saudara waktu 1 menit untuk merefleksikan apa yang kita telah dengar dari ajaran firman Tuhan pagi hari ini. Setelah itu saya mengajak saudara untuk menundukkan kepala kita dan berdoa bersama dengan saya. Saya membaca bagian doa ini baris berbaris, saudara bisa mengikutinya di dalam keheningan hati saudara. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang pada pagi hari ini di hadapan-Mu. Kami bertelut di hadapan-Mu sebagai manusia yang berdosa. Kami sadar akan segala kegagalan hidup kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami sadar bahwa tidak ada perbuatan baik yang bisa menutupi dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Bapa, kami bersyukur bahwa di dalam Tuhan Yesus, Engkau sanggup dan Engkau mau mengampuni setiap kami. Ampuni kami Bapa, ajar kami untuk hidup bersandar kepada Kristus. Tegur kami, ajar kami, beri kami hati yang mau hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.